Perkenalkan, nama saya Matthew Ray Hasangapon Girsang dari kelas 9A nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga mencatat nilai hambatan pada lampu, lalu tegangan pada baterai yang digunakan, dan menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, lalu menghitung kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Ada bohlam lampu, 5, 2 karton untuk kardus, 4 buah baterai, 5 fitting lampu, 4 saklar, kabel sepanjang 4 meter, selotip, solasi, crimping tool atau gunting atau cutter, dan juga 2 kotak baterai. Berikut merupakan gambar dari alat dan bahan yang akan digunakan. Dasar teori rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu kesatuan antara berbagai komponen elektronika dan juga sumber tegangan yang dikaitkan secara terbuka agar arus listrik yang berasal dari sumber dapat mengalir. Rumus utamanya adalah V kali I kali R, yaitu V tegangan, I kuat arus, R resistensi, dan juga ada rumus kuat arus, yaitu I sama dengan tegangan dibagi resistensi. Dasar teori membuat rangkaian seri. Membuat rangkaian seri. Rangkaian seri adalah cara penyambungan komponen elektronik secara sejajar, juga disebut dengan nama rangkaian sederhana. Rumus seri adalah RS sama dengan R1 ditambah R2. Rangka seri seperti di gambar tersebut. Dasar teori membuat rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah cara penyambungan suatu komponen elektronika secara berderet atau memiliki cabang. Rumus rangkaian paralel yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Rangka paralel seperti gambar tersebut. Berikut adalah video cara membuat rangkaian seri. Cara membuat rangkaian seri. Pertama, masukkan 2 buah baterai ke dalam kotak baterai. Kedua, potong kabel dengan gunting menjadi 4 kabel. Kupas ujung kulit kabel dengan crimping tool. Lilitkan kabel pertama dengan kabel dari kotak baterai yang positif, dan ujung satunya lagi dililit dengan saklar. Kelima, kabel kedua dililitkan dengan saklar
dan ujung kabel yang satu lagi dililit ke fitting lampu pertama. Keenam, kabel ketiga kedua ujungnya dililit ke fitting lampu pertama dan kedua. Ketujuh, kabel keempat dililit ke fitting lampu 2 dan kotak baterai bagian negatif. Kedelapan, gunakan selotip untuk merapikan kabel. 9. Gunakan solasi untuk memperkuat lilitan. Dan 10. Nyalakan saklar lampu untuk membuktikan rangkaian seri. Not tambahan, bohlam sudah dimasukkan ke fitting lampu. Berikut adalah video cara membuat rangkaian paralel. Cara membuat rangkaian paralel. Pertama, masukkan 2 buah baterai ke dalam kotak baterai. 2. Potong kabel dengan gunting menjadi 12 kabel. 3. Kupas ujung kulit kabel dengan crimping tool. 4. Lilitkan kabel pertama dengan kabel dari kotak baterai yang positif dan ujung satu lagi dililit dengan saklar 1. 5. Kupas kulit kabel 1 bagian tengah. 6. Kabel 2 dililit dengan bagian tengah kabel 1. 7. Ujung kabel 2 yang satu lagi dililit dengan kabel 3 dan 4. 8. Ujung kabel 3 dililit dengan saklar 2. 9. Ujung kabel 4 dililit dengan saklar 3. 10. Kabel 5 dililit dengan saklar 1 dan lampu 1. Kabel 6 dililit dengan saklar 2 dan lampu 2. Kabel 7 dililit dengan saklar 3 dan lampu 3. 13. Kabel 8 dililit ke kotak baterai bagian negatif dan ujung kabel 8 dililit bersama kabel 9 dan 10. 14. Kabel 9 dililit ke lampu 1, kabel 10 dililit bersama kabel 11 dan 12. Kabel 11 dililit dengan lampu 2, kabel 12 dililit dengan lampu 3. Dan 18. Solasi kabel untuk memperkuat lilitan, selotip kabel untuk merapikan kabel, dan nyalakan lampu dengan menekan saklar. Saya akan menjelaskan analisis saya, bagaimana saya mendapatkan kuot arus listrik saya. Pertama, hambatan lampu tersebut adalah 2,5 ohm.
Setelah mengetahui hambatan lampu, hal yang harus dilakukan adalah mencari resistansi seri dan paralel. Rumus resistansi seri yaitu R1 ditambah R2. Jadi 2,5 ditambah 2,5 yang menghasilkan 5 ohm. Kalau rumus resistansi paralel adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Tergantung lampu yang dipakai saat melakukan rangkaian paralel. Jadi, boleh dimasukkan ke rumus. Jadinya 1 per Rp sama dengan 1 per 2,5 ditambah 1 per 2,5 ditambah 1 per 2,5. Jadinya 1 per Rp sama dengan 3 per 2,5. Nah, habis itu Rp, 1 Rp dibalik menjadi Rp menjadi 2,5 per 3 yang menghasilkan 0,83. Setelah mengetahui resistansi seri dan paralel, bisa dikatakan bahwa resistansi paralel adalah 0,83, resistansi seri ada 5, tegangan adalah 3 volt. Tegangan ini berasal dari baterai yang dipakai. Nah, setelah itu, untuk mencari kuat arus listrik, kita memasukkannya ke dalam rumus, yaitu kuat arus listrik sama dengan tegangan dibagi resistansi. Jadi, mencari kuat arus listrik seri adalah 3 dibagi 5, hasilnya 0,6. Untuk yang paralel, 3 dibagi 0,83, yang menghasilkan 3,61. Di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan kondisi-kondisi rangkaian seri dan paralel saya. Nah, secara keseluruhan rangkaian yang sudah saya buat ini berhasil, semua lampu nyala dengan baik. Nah, bisa dibuktikan juga di sini bahwa rangkaian paralel, bahwa satu lampu di rangkaian paralel bila mati, yang lain tidak akan mati. Lampu yang lain tidak akan mati. Sedangkan di rangkaian seri, bila lampu mati, semuanya akan mati. Semua lampu akan mati. Nah, saya ada beberapa kesusahan dalam membuat rangkaian ini. Pertama adalah di rangkaian paralel, kabel yang digunakan itu sangat banyak dibandingkan rangkaian seri. Dan juga yang kedua, bila lilitan kabel tidak benar, tidak saling terhubung, ada kemungkinan bahwa lampu tidak akan nyala dan bekerja dengan baik. Terus kondisi lampu, saya membeli lampu ini tanpa mengetahui apakah ini masih bisa atau tidak. Jadi saya melakukan percobaan ini memiliki 2 lampu yang rusak, dan pada akhirnya saya membeli 3 cadangan lagi. Saya membeli 3 lampu lagi untuk membuat percobaan ini menjadi sukses. Itu saja pembahasan dari saya. Mari lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari video ini adalah untuk mengetahui dasar teori rangkaian listrik, mengetahui rangka-rangka rangkaian seri dan paralel, cara membuat rangkaian seri dan paralel, menghitung hambatan, tegangan, dan juga kuat arus
listrik yang mengalir. Dan dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa proyek atau rangkaian listrik yang saya buat ini berhasil dan lampu semua menyala, walaupun ada beberapa yang tidak terang seperti lampu lain, dikarenakan tegangan yang kurang dan lilitan kabel yang kurang sempurna atau kurang keras. Kesulitan dan kesusahan dalam membuat rangkaian paralel dan rangkaian seri. Pertama, ada borosnya kabel yang digunakan dalam membuat rangkaian paralel. Rangkaian paralel tersebut menggunakan banyak kabel, sehingga kabel yang saya beli hampir habis. Dan kedua, itu ada masalah dalam melilit kabel, karena waktu pertama kali mencoba saya melilit tetapi tidak keras, sehingga lampu tidak menyala. Terus yang ketiga ada di lampu, karena saya membeli lampu ini dengan tanpa memeriksa apakah lampu ini bisa dipakai, maka saat mencoba ada 2 lampu yang tidak bisa nyala. Oleh karena itu saya membeli 3 lampu lagi. Setelah itu ada kesulitan dalam melilit 3 kabel. Di rangkaian paralel ada bagian dimana harus melilit 3 kabel. Dikarenakan kabelnya terlalu banyak, saya kesusahan untuk melilit kabel tersebut hingga kadang suka copot. Habis itu ada masalah di baterai. Di baterai masalahnya adalah pada Sekian, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video yang saya buat ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa.